dengan CNP masing-masing di kampus masing-masing nanti ada bagian CNP-nya khusus. Jadi memang barangkali kegiatan TSS ini di masing-masing kampus akan teknisnya barangkali akan berbeda. Kalau secara garis besarnya sama gitu ya, kegiatannya memang mempelajari mengasah kemampuan soft skill kita. Kalau di perkuliahan kita belajarnya hard skill, nah di training soft skill ini soft skill yang kita pelajari. Nah, kegiatan berikutnya adalah coaching dan counseling gitu ya. Coaching sama counseling ini akan berlangsung terus-menerus. Nah, teman-teman nanti jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke ruangan saya yang di kampus Bandung ya. Nanti kita bisa konsultasi dan lain sebagainya terkait pengembangan karir gitu ya. Nah, penempatan kerja ini yang pertama nih, yang tadi ya saya coba sedikit lebih spesifik lagi. Kenapa kita memang ada proses penempatan kerja seperti yang memang teman-teman dapatkan informasinya di awal ketika kita masuk ya, ketika teman-teman masuk atau mendaftar atau registrasi ke Politeknik LP3I, memang kita cukup banyak menjalin kerjasama gitu ya dengan perusahaan. Nah, ini dinamis setiap tahun bertambah gitu ya. Ada perusahaan baru, perusahaan yang lama-lama juga tetap kita menjalin komunikasi. Nah, sehingga mereka pun kan ketika ada kebutuhan tanpa kita minta juga, ketika perusahaan ada kebutuhan SDM, nah mereka akan minta dengan sendirinya ke kita, gitu ya, ke kampus, melalui CNP ini, melalui saya, gitu. Jadi ada lowongan pekerjaan dan lain-lain untuk magang, apa untuk yang langsung kerja, nah, informasinya akan masuk, gitu ya, akan mengalir hampir tiap hari ada, ini melalui CNP, gitu ya. Nah, ini biasanya juga kita akan menyelenggarakan job fair atau hiring kampus nanti ada ya. Job fair itu kan biasanya untuk umum. Gitu. Teman-teman akan mengikuti job fair itu nanti ketika sudah beres semester 4 di periode magang dan penempatan kerja akan CNP akan menyelenggarakan kegiatan salah satunya job fair atau karir expo gitu ya. Nah, di mana job fair ini bisa kita laksanakan baik itu internal itu dalam artian hanya kampus kita gitu ya yang menjadi penyelenggara dan juga pesertanya, bisa juga kita selenggarakan secara eksternal juga gitu ya, secara umum. Jadi masyarakat umum dari kampus lain juga bisa gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bersaing dengan mahasiswa dari area Jawa Barat barangkali ya. Tapi biasanya kita ada yang tiap bulan kita laksanakan untuk rekrutmen itu namanya hiring kampus ya. Kita akan mendatangkan 1-2 perusahaan secara spesifik gitu ya, datang ke kampus untuk apa? Untuk merekrut teman-teman gitu ya. Jadi difasilitasi oleh kampus, ada satu perusahaan dipertemukan, teman-teman tinggal datang ke kampus, ikuti proses dari mulai psikotes, interview dan lain-lain gitu ya. Nanti di kampus perusahaannya yang datang gitu. Ini sampai saat ini gitu ya, insya Allah dan alhamdulillah hampir setiap bulan terselenggara hiring kampus gitu ya, dari perusahaan apa. Jadi perlahan-lahan gitu teman-teman yang ada di semester 5 dan 6 sudah mulai tertempatkan gitu ya, sudah mulai mendapatkan pekerjaan pertamanya gitu ya. Jadi harapannya kan begitu ya, teman-teman sebelum lulus D3 di tahun ketiga gitu ya, diharapkan sudah mendapatkan pekerjaan pertamanya minimal nanti gitu ya. Jadi ketika wisuda tuh mudah-mudahan dalam posisi bekerja gitu ya, belum resign karena juga mungkin barangkali baru 6 bulan gitu ya, semester 6 itu dari bulan 6 bulan gitu untuk mencapai ke wisudanya. Jadi hiring kampus tadi setiap bulan diselenggarakan gitu ya. Nah, ada juga yang namanya magang. Nah, ini magang ini sama juga kita nanti akan memfasilitasi itu ya, selama teman-teman nanti 1 semester sampai semester 4 atau 4 semester maksud saya sudah belajar berbagai disiplin ilmu. Nah, nanti kita coba aplikasikan, kita implementasikan keilmuannya di dunia kerja itu ya, namanya magang. Ini juga sama, kebutuhan untuk magang perusahaan selalu meminta gitu ya, bahkan jumlah permintaan itu bisa lebih dari jumlah mahasiswa kita ya.
Nah, di semester 5 juga nanti teman-teman bisa mengikuti yang namanya MSIB nih ya. Nah, karena sekarang sudah program MBKM gitu ya, eh, Kampus Merdeka, teman-teman akan saya arahkan untuk mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat. Nah, ini magang ini yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, oleh LLDikti, oleh Dikti maksud saya. Nah, jadi teman-teman nanti berlomba seluruh Indonesia untuk mendapatkan perusahaan tempat magang yang diinginkan di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Jadi silakan mendaftar ke berbagai perusahaan. Nah, nanti perusahaan akan merespon mana yang menolak, mana yang menerima. Nanti kita pilih yang mana yang menerima kita dan kita juga sesuai gitu ya di program MSIB. Saat ini sedang berlangsung MSIB 7 ya tepatnya. Baru mulai kemarin MSIB 6 ada 14 orang alhamdulillah yang diterima. Gitu ya. MSIB yang dari pemerintah ini, program magang ini, nah, ini dapat fee ya, dapat bayaran. Jadi teman-teman kalau magang yang ikut program ini itu dapat sekitar 2,5 juta sebulan ya magangnya dibayar kan. Jadi lebih enak dapat sertifikat juga gitu ya. Nanti juga ketika beres magang lebih disukai juga oleh perusahaan. Mudah-mudahan nanti bisa berlomba ya di semester 5 mulai ikut program ini. Nah, ini beberapa dokumentasi, barangkali ya ada kegiatan training soft skill, ada juga kegiatan yang sebelah kanan ini ketika MOU dengan perusahaan rekrutmen ya dari PT 23 nih, kalau nggak salah yang membawa yang menaungi perusahaan Eiger, Bodypack sama ekspor kalau nggak salah. Nah, ini juga sama ketika ada kegiatan training soft skill gitu ya, ada MOU dengan perusahaan, dokumentasi. Nah, ini nih TSS nanti teman-teman selama 4 semester akan dilaksanakan kurang lebih 8 kali gitu ya. Jadi diharapkan selama 4 semester itu mengikuti semua rangkaiannya gitu ya, kecuali memang berhalangan sakit atau apa. Nah, TSS ini juga akan menjadi salah satu syarat untuk sidang nantinya ya. Harus ada sertifikat training soft skill. Nah, minimal dari 8 ini minimal 6 harus diikuti gitu ya. Ini karena memang sangat penting karena kita akan belajar yang di luar kurikulum pembelajaran di prodi gitu ya di TSS ini. Nanti akan saya informasikan kapan teman-teman dijadwalkan untuk training soft skill gitu ya, materinya apa. Nah, ada nanti ya sampai ke teknik interview nanti itu ada materi untuk itu. Jadi bagaimana berkomunikasi yang baik, yang efektif. Nah, teman-teman juga akan belajar. Jadi yang selama ini barangkali komunikasinya masih biasa-biasa saja, nah, nanti akan dilatih gitu ya. Dilatih, kita pelajari bagaimana kita berkomunikasi dengan perusahaan nantinya ya. Karena mungkin akan berbeda berkomunikasi dengan perusahaan atau dengan lingkungan kita gitu ya. Ini kurang lebih 8 kali TSS. Nah, ini contoh-contoh TSS tuh ada materinya juga kan, ada leadership, ada decision making, ada public speaking gitu ya, dan presentation skill tuh. Jadi memang ini kan memang tidak ada di perkuliahan materi-materi ini ya. Ini kalau kita lihat sekilas mengarahnya ke kemampuan komunikasi semuanya nih ya. Karena memang di perusahaan sana kemampuan yang pertama yang harus kita miliki adalah kemampuan komunikasi gitu ya. Teman-teman yang di PSTKU juga sama nanti menyesuaikan barangkali ya, ada materi-materi training soft skill-nya tentu disesuaikan dengan budaya atau kearifan lokal di wilayah masing-masing karena nanti perusahaannya juga akan berbeda gitu ya, budaya-budaya perusahaannya akan berbeda. Nah, sehingga nanti penyelenggaraan training soft skill-nya juga akan menyesuaikan. Ini sama dokumentasi juga itu ya, dengan kita juga kerjasama dengan APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, ini ada sedikit video. Ini proses ketika, mudah-mudahan suaranya terdengar. Ini biasanya saya mendampingi ketika ada proses rekrutmen dari perusahaan gitu ya. Kalau yang di luar kota biasanya kita antar gitu ya, perusahaan apa di wilayah
kota mana, di Bekasi, di Cikarang, biasanya saya sendiri mendampingi gitu teman-teman untuk proses rekrutmen di perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Ataupun yang di dalam kota juga kalau memang kandidatnya banyak, kita juga biasa mendampingi. Nah, ini proses gitu ya, kita biasanya dengan kampus kita eh, dampingi prosesnya gitu ya, teman-teman mahasiswa tinggal menyiapkan segala sesuatunya dalam artian pengetahuannya gitu ya, mentalnya harus siap gitu, karena nanti kita di lapangan itu bisa jadi kan kita akan bersaing dengan banyak sekali gitu ya, banyak sekali kandidat yang memang akan bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Tapi minimal teman-teman sudah punya privilege gitu ketika kita kuliah di sini, nanti teman-teman tidak akan bikin surat lamaran gitu ya. Nah, iya, akan melewati tahapan itu, langsung saya arahkan ke perusahaan, coba kamu ikut interview di sana. Jadi satu tahapan pertama yang memang sangat amat susah barangkali ya untuk para pelamar pekerjaan, biasanya melamar, ada berkirim berkas kan. Nah itu kan jarang sekali berkas yang dari umum itu untuk diseleksi gitu ya, walaupun ada mungkin tidak sebanyak itu ya. Nah kalau kita ya beruntung kita sudah ada di sini, tahapan itu yang paling sulit sudah kita lewati gitu ya, tinggal kita nanti ikuti proses interview dan lain-lain. Biasanya kita begitu gitu ya, dari beberapa kandidat yang kita kirim atau yang saya temani untuk interview tes rekrutmen di perusahaan, dari 4 misalkan katakanlah setengahnya 2 orang bisa diterima gitu ya. Jadi nanti seperti itu biasanya untuk proses rekrutmen akan selalu ada yang diterima, tentunya dengan kualifikasi teman-teman yang harus benar-benar bagus gitu ya, baik itu keahlian tadi soft skillnya, termasuk keahlian prodinya gitu, prodinya kemampuannya yang akuntansinya gimana, yang informatika gimana, yang humas, yang bisnis digital tetap gitu ya. Makanya nanti teman-teman akan mendapat juga uji kompetensi gitu ya, itu untuk eh, meyakinkan perusahaan bahwa kita memang memiliki kompetensi di bidang yang bersangkutan. Nah ini coaching dan konseling memang teman-teman kapanpun bisa hadir gitu ya ke ruangan saya. Nanti di ruangan saya ada rekan kerja juga, ada rekan kerja saya namanya Bu Aldia ya, yang di kampus Bandung. Kalau yang di PSDKU nanti di Cirebon ada Pak Pangestu gitu ya, CNP-nya di Tasik ada Pak Asep Dadan, di Padang ada Pak Hardi gitu ya, di Pekanbaru ada Bu Rosi, di Langsa ada Pak Andi dan kawan-kawan. Nanti teman-teman bisa menghubungi bagian CNP masing-masing kampus ya, yang di PSDKU, yang di Bandung bisa ke saya, bisa ke Bu Alia nanti ya, untuk konsultasi seputar karir gitu ya. Boleh nanti bertanya saja selama nanti ada proses perkuliahan, ada waktu pulang kuliah mau ngobrol-ngobrol tentang karir, boleh nanti silahkan datang saja. Ada di ruangan lantai 2 ya, di belakang akademik di pojok. Nah, ini saya lewat saja. Nah ini ada Bu Alia ya, Bu Alia dan saya sendiri untuk yang di Bandung. Nomor kontaknya ada, teman-teman bisa kontak ke sana. Jadi untuk proses konsultasi dan lain-lain. Jadi sistem penempatan nanti juga teman-teman akan ini gitu ya, akan barangkali banyak pertanyaan gitu, karena waktu di sini memang sangat terbatas, bisa di luar pertemuan ini gitu ya. Nah, nanti saya dengan Bu Alia akan berkolaborasi untuk mapping teman-teman ketika proses magang nanti ya, terutama memang magang dan penempatan kerjanya nanti. Kalau untuk kegiatan training soft skill memang itu sudah akan mengalir seperti biasa gitu, teman-teman tinggal hadir. Biasanya kita untuk training soft skill itu ada di weekend ya. Weekend itu hari Sabtu barangkali. Kalau nanti teman-teman barangkali kuliahnya di jadwal, kalau sudah isi KRS, itu hari Senin sampai Jumat mungkin ya. Nah, kalau si kegiatan training soft skill biasanya kita menyelenggarakan di hari Sabtu. Nggak tiap Sabtu gitu ya, kita hari Sabtu. Tadi kan selama 4 semester ada 8 kali kurang lebih. Ya kurang lebih 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali ada hari Sabtu
yang digunakan untuk training soft skill. Itu kenapa hari Sabtu? Karena kita menyesuaikan dengan siapa? Dengan pihak perusahaan gitu yang mengisi materi di training soft skill. Biasanya kita mendatangkan langsung narasumber dari pihak perusahaan, entah itu HRD perusahaan gitu ya, atau CEO-nya atau owner-nya yang datang itu akan memberikan motivasi, akan memberikan materi kepada kita gitu ya. Nah, mereka kan memungkinkannya di hari Sabtu weekend. Mereka kalau hari biasa tidak bisa diganggu karena memang pekerjaannya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa siap-siap. Oh, ternyata nanti hari Sabtu barangkali tidak selamanya libur, ada juga kegiatan training soft skill gitu ya bagi yang kos gitu yang tinggalnya dari luar kota. Oleh nanti kalau biasanya kita juga menginformasikan minimal 2-3 hari sebelum kegiatan kita akan informasikan bahwa hari Sabtu tanggal sekian akan ada kegiatan training soft skill itu dengan materi apa, narasumbernya siapa gitu. Begitu ya. Jadi teman-teman untuk bagian CNP memang dari semester 1 sudah berinteraksi juga di kegiatan training soft skill ya. Nah ini kontak email juga nanti ada gitu ya, teman-teman bisa berinteraksi di sana. Kalau yang di kampus Bandung gampang lah, tinggal ke lantai 2 ya ke ruangan saya, nanti ada saya, ada Bu Alia, mau konsultasi seputar pengembangan karir gitu ya. Atau misalkan memang kan kadang-kadang kita jangan, makanya kemarin ada peminatan di prodi ya, jangan sampai salah pilih konsentrasi atau salah pilih prodi barangkali ya. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan, biar nanti kita cocok itu apa yang memang kita inginkan, minatnya kita kemana, terus memang bakatnya juga ada di situ gitu ya. Nah, makanya teman-teman dari mulai sekarang nih harus bisa mengenali diri sendiri nih, potensi kita ada di mana, bener nggak nih jurusan yang kita ambil, itu jangan sampai salah jurusan gitu. Kalau sudah begitu nanti akan bingung sendiri gitu ya. Makanya sebelum memulai perkuliahan lebih jauh, silahkan bulatkan tekadnya gitu. Udah bener di sini, berarti teman-teman tekuni di sana gitu. Jangan sampai nanti semester 2, 3 baru kepikiran, wah kayaknya saya salah jurusan gitu. Jangan begitu gitu ya. Ya, jadi terkait CNP barangkali itu gitu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jauhnya teknis-teknis spesifiknya teman-teman bisa datang dan berkonsultasi dengan saya langsung atau dengan Bu Alia ya untuk yang kampus Bandung. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya tentang sistematika magang dan penempatan kerja. Jadi jangan berpikiran begini, ketika nanti ditempatkan magang langsung misalkan di mana gitu ya, atau kerja langsung kerja, nggak begitu, ada prosesnya gitu ya. Baik itu magang ataupun kerja, proses interview, prosedur itu perusahaan memang tetap kita ikuti gitu ya. Tetap kita ikuti, ada tes segala macam, tapi di awal teman-teman sudah melewati surat lamaran kerja udah nggak ada gitu ya, seleksi berkas udah nggak ada, teman-teman nanti hanya mengumpulkan CV ya, CV saja 1 lembar dan ikuti proses di perusahaan. Jadi memang satu tahapan susahnya sudah dilewati gitu ya. Jadi jangan lupa yang menjadi prasyarat juga ya, terutama apa, IPK harus dijaga ya. Kalau untuk magang nanti kita arahkan yang penting IPK di atas 3,0. Untuk kerja sedikit naik di atas 3,2, 3,25. Tetapi walaupun memang secara SPPMK begitu, teman-teman jangan khawatir. Pada kenyataannya nanti tetap semuanya, semua mahasiswa Politeknik LP3I akan saya bantu, akan CNP bantu dalam rangka menempatkan tempat untuk magang dan kerja. Jangan khawatir ya, tapi tetap prestasinya dijaga terus. Yang tidak sampai jangan berkecil hati, tetap nanti kita bantu juga, sama-sama kita bantu untuk mendapatkan pekerjaannya gitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Apakah di sini ada ini forum tanya jawab? Kita kembalikan dulu ke MC ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman,
Materinya udah selesai ya. Cuman kalau misalnya ada yang ingin bertanya, kita masuk sesi tanya jawab. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, baik dari kampus Bandung maupun PSDKU lainnya, dipersilahkan. Maupun kelas non-rek juga boleh ya. Untuk dari Bandung sendiri ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Oke, dari Tasik mungkin. Langsa, Pekanbaru, Padang, Cirebon. Aduh, mukanya udah pada capek kayaknya ya. Udah lelah. Sore enggak? Oke. Sudah lelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Lu pada capek nih Kang, lihat. Aduh. Aduh. Mukanya lelah sepertinya ini teh. Aku mau nyapa dulu ah. Boleh nggak? Boleh ya, kita sapa. Mungkin sebelum kita sapa-sapa dari Bapak Johenda, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Untuk tambahannya? Ya, nanti untuk CNP ini, jadi teman-teman jangan ragu-ragu gitu ya untuk berinteraksi, karena kalau selama perkuliahan barangkali tidak berinteraksi langsung gitu ya, karena tidak ada di kelas gitu. Jadi adanya nanti ketika kegiatan tadi training soft skill ataupun nanti proses magang. Kalau di semester 5 memang kita akan berinteraksi langsung dan intens gitu ya. Nah, jadi barangkali nanti teman-teman sebelum semester 5 tiba gitu mau interaksi, jangan malu-malu gitu ya, yang kemarin-kemarin baru merasa perlunya ke CNP itu ketika semester 5 gitu. Kalau semester 1, 2, 3, 4 saya belum perlu gitu ya, nggak perlu berinteraksi dengan saya, ya nggak begitu juga gitu ya, karena saya juga sama mengajar gitu nanti di kelas, di mata kuliah tertentu, termasuk Bu Alidia juga sama. Jadi jangan segan-segan untuk berinteraksi, itu aja barangkali ya. Untuk teman-teman yang di kampus PSDKU juga barangkali sama gitu ya, barangkali memang bagian CNP-nya juga sama-sama pengajar, sama-sama dosen juga. Jadi ya kalau sudah kenal kan lebih enak gitu ya, nanti ketemu lagi semester 5 tuh sudah nggak asing lagi maksud saya. Itu barangkali kalau nggak ada yang bertanya ya, saya kira cukup jelas gitu ya. Kalaupun teman-teman sudah sore, sudah lelah gitu ya, tetap semangat. Nah, kegiatannya masih ada hari besok dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk bagian CNP memang kalau sekarang belum ada hal yang ditanyakan, besok selama ada kegiatan boleh ya, boleh ditanyakan langsung saja ke saya. Terima kasih, Teteh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Johenda.